nama saya Gisela Waworuntu, mahasiswa dari Politeknik Kementerian Kesehatan Manado, jurusan keperawatan, prodi Nurse Reguler. Perkenalkan, nama saya Dekwia, jurusan keperawatan Nurse tingkat 1, Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Perkenalkan, nama saya Rilio Esrelondok dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jivania Ciring Batas, kelompok 4. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian perubahan mental dan perkembangan mental pada anak. Nah, perubahan mental adalah perubahan cara berpikir dalam waktu singkat untuk merespon, berpikir, dan bertindak. Perkembangan mental pada anak. Perkembangan anak dapat dilihat secara kualitas dan pertumbuhan anak dapat dilihat secara kuantitas. Dengan kata lain, perkembangan terjadi pada psikis, sedangkan pertumbuhan terjadi pada fisik. Perkembangan psikologis untuk anak, terutama di usia balita, sangatlah penting diperhatikan. Mengingat di usia balita merupakan faktor di mana mereka memerlukan semua kebutuhan, baik fisik maupun mental. Dari dua kebutuhan tersebut merupakan faktor utama bagi perkembangan anak mengalami pertumbuhan dan perkembangannya. Perlu diketahui bahwa anak yang lahir dan tumbuh menjadi anak yang sehat secara fisik, maka tentu akan mempengaruhi kesehatan mental dan psikologisnya. Sebaiknya, jika anak tumbuh dengan kondisi yang kurang baik, maka akan berdampak tidak baik juga bagi psikologis anak. Perkembangan psikologis anak dimulai sejak baru ia dilahirkan. Berdasarkan penelitian membuktikan bahwa bayi yang baru lahir dan masuk di bulan pertama di kehidupannya hanya bisa mengalami rasa bahagia, sedih, dan marah. Senyum pertama bayi akan bisa dilihat di usia 6-10 minggu. Menurut ilmu psikologis anak, senyum yang diperlihatkan oleh bayi merupakan senyum sosial yang terjadi pada saat interaksi sosial. Perkembangan psikologis anak yang cukup tepat atau cepat di usia 8-12 bulan merupakan usia yang rawan, di mana balita mulai merasakan senang saat berada dengan orang-orang yang akrab dengannya, merasakan ketakutan saat ia berada di sekitar lingkungannya, serta dapat merasakan kecemasan saat berpisah dengan orang-orang terdekatnya atau didekati orang asing. Di samping itu, karena usianya yang belum cukup mengerti akan keadaan di sekitarnya untuk mampu merasakan dan membuat pertimbangan apa yang dibutuhkan, diinginkan, serta apa yang menjadi kepentingan orang lain, maka anak memiliki sifat egosentris yang sangat besar di usia anak 2-5 tahun. Ia baru saja memulai kapasitasnya untuk memahami aturan sosial dan rasa empatinya yang besar yang akan terus berkembang hingga ia dewasa. Dengan usia yang akan terus bertambah, perkembangan anak dapat dilihat dari proses ia mengembangkan cara berpikirnya. Walaupun terkadang cara berpikirnya tidak selogis orang dewasa, namun paling tidak ia sudah mulai mengerti dengan apa yang dilihat dan dirasakannya. Seperti contohnya ketika ia sedang bermain dengan robot atau bonekanya, dan ia tersandung karena mainannya tersebut. Lalu ia menghukum mainannya dengan pukulan, dan ia menganggap mainannya nakal karena sudah membuatnya tersandung. Nah, usia balita merupakan usia yang masih dibilang memiliki sifat egosentris yang cukup kuat, di mana anak hanya dapat mempertimbangkan dan mementingkan segala sesuatunya yang ia anggap benar berdasarkan cara pandangannya sendiri. Tetapi perlu diketahui bahwa di usia balita, perkembangan psikologis anak berkembang secara pesat. Secara perlahan, sifat egosentrisme anak akan berkurang, terutama jika diberikan pola pengasuhan yang tepat dan baik. Sehingga anak akan terus terpola cara didik yang baik semenjak dini. Disinilah peran orang tua dibutuhkan dalam mengasuh anak, membimbing anak, serta secara intensif, sehingga perkembangan psikologis anak bertumbuh secara baik. Namun, bersikaplah secara baik untuk lebih sabar dan memahaminya saat mengajar anak, serta berikan juga contoh yang baik agar dapat ditiru dan diambil hal positif yang ia lihat dari orang tuanya. Hal tersebut merupakan hal yang penting karena tugas orang tua adalah mendidik juga bahkan merawat anaknya. Untuk memberikan contoh dalam perilaku yang baik, agar apa yang ia lihat bisa menjadi hal yang positif bagi anak, jangan lupa juga agar selalu bisa bersikap tegas
dalam menerapkan hidup disiplin, agar anak memiliki pondasi yang kuat dalam pembentukan sifat dan karakternya di masa yang akan datang. Saya akan menjelaskan bahwa perkembangan mental remaja merupakan suatu proses yang mengabarkan perilaku kehidupan sosial psikologi remaja pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Menurut Hafikrut, perkembangan tersebut harus dipelajari, dijalani dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk menuntaskan tugas perkembangan mentalnya sehubungan dengan semakin luas dan kompleksnya kondisi kehidupan yang harus dijalani dan dihadapi. Tidak lagi mereka dijuluki sebagai anak-anak, melainkan ingin dihargai dan dijuluki sebagai orang yang sudah dewasa. Selanjutnya, karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Nilai-nilai kehidupan yang perlu diformasikan dan selanjutnya dihayati oleh para remaja. Tidak terbatas pada alat kebiasaan dan sopan santun saya, namun juga seperangkat nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai perkemanusiaan dan perkeadilan, nilai-nilai etik, dan nilai-nilai intelektual dalam bentuk-bentuk sesuai dengan perkembangan remaja. 5. Perubahan dan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja. 1. Pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak. 2. Keyakinan moral lebih terbatas pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. 3. Penilaian moral menjadi semakin kognitif. Hal ini mendorong remaja lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. 4. Penilaian moral menjadi kurang egosentrik. 5. Penilaian moral secara psikologi menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahwa emosi dan menimbulkan ketegangan emosi. Selanjutnya, 3 tingkat perkembangan moral menurut Keber, yaitu tingkat 1. Berkonvensional, 2. Konvensional, 3. Pasca konvensional. Selanjutnya, masing-masing tingkat terdiri dari 2 tahap, sehingga keseluruhan ada 6 tahap stadium dan perkembangan secara bertingkat dengan urutan yang tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap adalah keluarga, orang tua, masyarakat. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan, yaitu
Perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik yang menyangkut fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania. Sistematis, yaitu perubahan saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian organisme, fisik, dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contoh, kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau keinginan remaja untuk memperhatikan jenis kelamin lain seiring dengan matangnya organ-organ seksualnya. Progresif, perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif psikis. Contoh, perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi dan dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan. Yang pertama, pembagian fase-fase perkembangan didasari pada macam-macam pertimbangan pribadi penggerakannya. Fase atau perkembangan merupakan beberapa pembagian masa hidup anak. Berikut adalah pembagian berdasarkan analis tertentu. Yang pertama, fase perkembangan berdasarkan analis biologis. Yang kedua, fase perkembangan berdasarkan analis didaktis. Fase perkembangan didaktif merupakan pembagian fase-fase perkembangan dari materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Menurut Johann Amos Comenius, ia membagi fase-fase perkembangan berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak sesuai dengan tingkat usia atau bahasa yang dipelajarinya. Di antaranya A. 0 sampai 6 tahun. Sekolah ibu merupakan masa mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga. B. 6 sampai 12 tahun. Sekolah bahasa ibu merupakan masa anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah dasar. Dan yang C, 12 sampai 18 tahun. Sekolah bahasa Latin merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah dan remaja melalui pembelajaran bahasa kebudayaan. D, 18 sampai 24 tahun. Sekolah tinggi, akademik, dan pengembaraan merupakan masa mengembangkan kemauannya dan memilih satu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Sedangkan menurut Rousseau, fase perkembangan seorang melalui 4 tahap, yaitu tahap 1 usia 0,0 sampai 2,0 tahun disebut usia asuhan. Pada masa ini masih seorang anak membutuhkan bantuan dan bimbingan. Dan yang kedua, tahap 2 usia 2 sampai 2,0 sampai 12,0 tahun disebut masa pendidikan jasmani dan alat-alat indera. Dan yang ketiga, tahap 3 usia 12,0 sampai 15,0. Pada masa ini seorang anak atau remaja mempelajari pengetahuan yang diperoleh dan dioleh dalam pikirannya. Dan yang keempat, tahap 4 usia 15,0 sampai 20,0. Ini adalah masa yang sangat penting bagi remaja akan pendidikan dan pembentukan wataknya sehingga tingkah lakunya terbentuk. Dan yang ketiga, fase perkembangan berdasarkan analis psikologis menurut Erik Erikson. Yang pertama, kepercayaan atau ketidakkepercayaan. Untuk bayi baru lahir hingga usia 12 bulan, tahap yang harus dipenuhi adalah rasa percaya terhadap orang terdekatnya, khususnya ibu. Keletakan fisik pada tahap ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bayi mendapatkan rasa kepercayaan dari sentuhan fisik dengan orang lain. Perasaan bayi amat sensitif dan ia berkomunikasi melalui tangisan. Dan yang kedua, ketekunan atau rasa rendah diri. Memasuki masa sekolah dasar hingga usia sekitar 10 tahun, anak mulai belajar berinteraksi dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Pada fase ini, anak mengembangkan keterampilan sosial dan
memulai menyayangi hal-hal spesifik. Fase ini adalah masa terbaik untuk mengembangkan kepercayaan diri anak dengan mengikuti berbagai kegiatan kelompok, perlombaan, dan aktivitas yang bisa menunjang bakatnya. Dan yang ketiga, identitas atau kebingungan identitas. Kenapa yang disering tawuran itu adalah anak SMA, bukan anak SD atau SMP atau orang dewasa? Selain sebagai penyalur energi yang meluap-luap, tawuran adalah manifestasi dari ego, identitas kelompok remaja. Usai belasan hingga awal 20 tahun adalah masa pencarian identitas. Pada masa ini seorang remaja mulai berpikir tentang makna menang dan kalah. Kalau di fase sebelumnya, perlombaan adalah ajang belajar di masa remaja. Kompetisi adalah pembuktian identitas diri, memang jadi banggaan kala tidak terima. Dan yang keempat, integritas atau putus asa. Orang yang sepanjang usianya selalu berbagai dan memiliki integritas akan mengevaluasi kehidupannya dengan bahagia. Tahap ini, usia di atas 60 tahun, adalah waktu ketika manusia menikmati keberhasilan psikologis yang sudah ia bangun sepanjang hidup. Jika ada yang merasa gagal, maka timbul rasa putus asa yang mendalami. Dan yang keempat, kemandirian atau rasa malu atau ragu. Setelah bayi merasa bahwa lingkungan dan orang di sekitarnya dapat dipercayai, ia akan mulai mengembangkan kemandirian. Bayi mulai melalui menjelajahi lingkungan di sekitarnya dan memegang segala benda yang ia temui. Dan yang terakhir adalah fase membangkitkan atau mandek. Di tahap ini, usia 30-50 tahun umumnya seorang sudah memasuki kehidupan yang mapan. Nah, orientasi psikologis yang dicari bukan lagi tentang identitas atau masih meraba-raba kecocokan profesi. Perkembangan psikologis yang hendak dicapai adalah kemampuan berbagai dan memberikan manfaat bagi orang lain, terutama memberikan pembinaan bagi generasi di bawah umur. Ada juga orang yang mapan secara materi, tapi tak bermanfaat bagi orang lain. Jika gagal, kemungkinan besar manusia merasa dirinya tidak berguna dan tidak produktif. Dan yang keempat, kemandirian atau rasa malu atau ragu. Setelah bayi merasa bahwa lingkungan dan orang di sekitarnya dapat dipercayai, ia akan mulai mengembangkan kemandirian. Bayi mulai melalui menjelajahi lingkungan di sekitarnya dan memegang segala benda yang ia temui. Dan yang terakhir adalah fase membangkitkan atau mandek. Di tahap ini, usia 30-50 tahun umumnya seorang sudah memasuki kehidupan yang mapan. Nah, orientasi psikologis yang dicari bukan lagi tentang identitas atau masih meraba-raba kecocokan profesi. Perkembangan psikologis yang hendak dicapai adalah kemampuan berbagai dan memberikan manfaat bagi orang lain, terutama memberikan pembinaan bagi generasi di bawah umur. Ada juga orang yang mapan secara materi, tapi tak bermanfaat bagi orang lain. Jika gagal, kemungkinan besar manusia merasa dirinya tidak berguna dan tidak produktif.